Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Saputro dengan NPM 2164043. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Jalan Rel dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Farida Judaningrum, STNT, dengan judul Studi Perlintasan Sebidang JPL 01 km 00 plus 725 Jalan Ronggo Warsito Semarang. Presentasi ini kami susun berdasarkan hasil studi lapangan dan literatur yang relevan. Latar belakang, transportasi kereta api merupakan moda yang sangat penting di Indonesia. Namun, salah satu titik rawan kecelakaan adalah pada perlintasan sebidang antara jalan raya dan rel kereta. Perlintasan sebidang merupakan titik rawan kecelakaan lalu lintas, karena merupakan persimpangan antara jalan raya dengan jalur kereta api. Di Indonesia, khususnya pada jalur padat seperti Pantura, keselamatan di perlintasan sebidang menjadi perhatian serius. Salah satu lokasi yang kami tinjau adalah JPL 01 km 00 plus 725 di Jalan Ronggo Warsito, Semarang. Lokasi ini sering dilewati kendaraan dan kereta api, namun dari observasi awal, fasilitas keselamatannya belum memadai. Selanjutnya adalah rumusan dan batasan masalah. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kondisi existing perlintasan sebidang JPL 01 saat ini? Yang kedua, rekomendasi apa yang bisa diberikan untuk meningkatkan keselamatan di lokasi tersebut? Studi ini kami batasi hanya pada aspek keselamatan fisik dan operasional perlintasan, tidak mencakup analisis makro transportasi kota. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi existing perlintasan dan merumuskan solusi yang sesuai standar. Manfaat dari penelitian ini adalah, yang pertama, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan PT KAI. Yang kedua, memberikan kesadaran bagi masyarakat pengguna jalan. Dan yang ketiga, menambah literatur akademik tentang jalan rel di Indonesia. Selanjutnya adalah landasan teori. Studi ini mengacu pada beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011. Teori yang kami gunakan meliputi standar geometri jalan rel seperti lebar rel, pelandaian, lengkung, hingga alat penambat. Kedua, definisi dan syarat perlintasan sebidang. Yang ketiga, komponen keselamatan seperti rambu, lampu isyarat, palang pintu, dan zona pandang. Semua teori tersebut menjadi dasar kami dalam mengevaluasi lokasi studi. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Kami menggunakan metode survei lapangan langsung dan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahapan penelitian kami meliputi yang pertama perencanaan studi. Selanjutnya adalah inventarisasi lokasi dan dokumen teknis. Yang ketiga, survei kondisi geometrik dan lalu lintas. Yang keempat, dokumentasi serta identifikasi bahaya dan kebutuhan peningkatan. Metode ini kami pilih agar data yang kami dapatkan benar-benar menggambarkan kondisi real di lapangan. Selanjutnya adalah data dan kondisi lokasi. Lokasi penelitian kami adalah perlintasan sebidang CPL 01 km 00 plus 725 Jalan Ronggo Warsito, Semarang. Perlintasan ini merupakan penghubung jalur kereta Pantura Barat dan Timur, serta jalur menuju Yogyakarta dan Solo. Berdasarkan observasi, kami menemukan bahwa hampir seluruh perlengkapan keselamatan seperti rambu, marka, isyarat suara, dan lampu masih minim. Bahkan, tidak ada pita penggadu atau median pemisah. Hal ini tentu meningkatkan risiko kecelakaan. Selanjutnya adalah karakteristik jalan rel. Dari sisi fisik, rel yang digunakan adalah tipe R54, artinya cukup kuat untuk menahan beban yang lewat di atasnya. Yang kedua adalah bantalan kayu. Bantalan yang digunakan adalah beton batulang prategang yang lebih tahan lama dibandingkan dengan kayu. Yang ketiga adalah penambat. Penambat yang digunakan adalah tipe DE clip yang sederhana tapi efektif. Lokasi ini juga memiliki wesel dan sambungan rel termit
yang menjadi bagian penting dari sistem rel. Meski struktur relnya sudah memenuhi syarat teknis, namun aspek pendukung keselamatan di sisi jalan sangat minim. Selanjutnya, identifikasi bahaya dan rekomendasi. Kami mengidentifikasi beberapa potensi bahaya, antara lain tidak adanya kurang adanya rambu dan marka, jalan yang tidak rata di dekat rel, permukaan rel yang mulai berkarat, seringnya terjadi penumpukan kendaraan saat jam sibuk. Adapun rekomendasi kami yaitu yang pertama, pemasangan rambu peringatan dan marka jalan, penambahan palang pintu otomatis, asosiasi ke pengguna jalan, lalu pemeliharaan rel secara rutin oleh pihak terkait. Jadi kesimpulannya, meskipun jalur rel JPL 01 secara teknis sudah memenuhi standar dari sisi struktur, namun dari sisi keselamatan perlintasan sebidang masih banyak kekurangan. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, PT KAI, dan masyarakat untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kami berharap studi kecil ini bisa menjadi langkah awal untuk peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang lainnya di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.